IG sama kami. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semua kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Gimana nih puasanya? Masih lancar kan? Ini udah berapa puasa sih? Anyway, di vlog kali ini aku akan menceritakan tentang kami yang menyambut bulan Ramadan. Honestly, ini video aku ambil sebelum bulan Ramadan. Dan nanti akan berlanjut sampai ke 1 Ramadan pertama kami. Jadi seminggu sebelum Ramadan, ibu tuh ke Soraku. Kebetulan hari itu ayahnya sakit dan dia membawa Sea pulang. Nah, seminggu kemudian itu Mumi dan apanya datang menjemput Sea. Dan itu akan kami gunakan untuk di kampung aku. Kalau kalian lihat vlog aku setahun yang lalu, itu pas kami menyambut Ramadan tuh di kampung aku ada namanya baca-baca. Jadi tuh kayak semacam kita buat makanan dan dimakan bersama gitu. Habis melakukan itu baru pergi untuk ziarah kubur. Nah, di sini pertama-tama aku dan adik aku ke pasar untuk belanja kebutuhan mak baca-baca itu. Mungkin di tempat lain juga ada ya, cuman penyebutannya aja yang beda. Kalau di tempat kalian namanya apa sih, teman-teman? Di sini tadi kami membeli ayam, terus lanjut untuk membeli perbumbuan. Di sini maaf banget, gambar aku banyak yang gerak-gerak gitu. Soalnya ini kan pasarnya banyak orang, jadi sering kesenggol-senggol gitu deh teman-teman. Habis belanja tadi, ini kami sempetin dulu untuk beli pentol. Ini pentolnya enak banget loh. Meskipun menurut aku ini dominan dengan tepung, tapi nggak tahu kenapa sih enak aja menurut aku. Vlog aku kali ini mungkin akan sedikit lumayan panjang, 18 menit sekian, karena ini memang agak secara maraton aku ngambilnya. Soalnya ini sebelum Ramadan pas acara mak baca-baca itu. Nah, terus lanjut 1 Ramadan, jadi agak lumayan panjang ini. Semoga kalian gak bosan ya. Salah satu yang di request ibu untuk acara baca-baca itu yaitu bolu zebra. Di sini aku berusaha untuk membuatkan bolu zebra, meskipun pada akhirnya nanti nggak jadi bolu zebra. Karena sepertinya tumpukannya itu banyak banget, lapisan-lapisannya itu banyak banget dan tidak terkontrol, mungkin karena saking banyaknya. Aku pernah buat bolu zebra dan itu berhasil. Aku dengan pedenya mengatakan bahwa ini akan berhasil, ternyata enggak gitu loh. Mungkin nggak tahu sih, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, sehingga bolu zebra motif zebra itu enggak terbentuk. Salah satunya yang aku sebutkan tadi karena terlalu banyak tumpukan warnanya tuh. Soalnya ini aku pakai 1 sendok makan aja. Harusnya sih mungkin sendok sayur kali ya, biar lebih tertata aja. Di sini aku pakai resep dari Google dan menurut aku sedikit keras. Keesokan harinya ketika dicoba lagi itu bolunya udah lembut. Ini aku pakai pewarna pandan dan juga coklat. Ini tumpuk-tumpukin jadi kayak gitu tuh. 1 sendok makan aja, harusnya 1 sendok sayur lebih bagus. Aku buat 2 bolu di sini. Yang satu pakai resep Pak Saha pribadi. Kayaknya di vlog aku pernah nulis deh di deskripsi aku. Kali ini aku akan tulis lagi. Jika kalian ingin lihat itu silahkan lihat di kolom deskripsi. Jadi kalau kue Pak Saha pribadi tuh nggak usah diragukan lagi, itu rasanya bener-bener nyami dan enak banget. Tapi itu marmer ya, aku nggak buat zebra lagi, cukup 1 aja.
Setelah agak sorean, ini Ayaka dan mominya juga apanya tuh sudah datang. Soalnya tadi mereka nunggu family gathering selesai dulu di acara tempat kerjanya mominya. Dan malamnya tuh mati lampu karena di sini masih ada sisa-sisa durian. Jadi aku buat lagi itu dompok durian. Nah, ini dia hasil kue yang tadi aku buat. Ini sebenarnya nggak jadi, motif sebenarnya maksud aku. Jadinya kayak malah butek gitu nggak sih? Soalnya ini juga mati lampu, jadi kelihatannya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari dekat itu bagus kok. Subuh keesokan harinya aku bangun untuk membuat bumbu. Hari itu kami membuat 3 hidangan, ada gulai ayam, terus ayam goreng bumbu, dan soto. Jadi pertama-tama aku buat bumbu soto dulu. Kalian ada yang mau resepnya nggak? Atau udah pada tahu nih? Soalnya soto kan hampir setiap daerah di Indonesia memiliki soto. Hidangan soto I mean. Meskipun mungkin spesifikasi bumbunya nggak persis banget, cuman pada dasarnya kan memiliki bumbu yang sama. Seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan sebagainya. Kalian pasti tahu kan apa itu bumbu dasarnya. Habis itu aku buat bumbu gulai. Jadi di tempat aku tuh kalau mau buat masakan kayak gitu, itu yang pertama dikerja tuh bumbunya, jadi nanti tinggal cemplung-cemplung aja. Dan itu memakan waktu yang apa sih, bisa time manajemennya tuh bisa tepat waktu dan bisa menghemat waktu juga. Jadi cepat selesai masakannya. Dan ini kuah sotonya udah jadi dari hasil yang tadi bumbu yang aku buat. Habis itu aku lanjut untuk menggoreng ayam. Ini Ayaka habis mandi. Habis goreng-goreng ayam ini aku cabik-cabik dulu beberapa daging ayam. Ini aku suwir-suwir untuk nanti jadi taburan di sotonya. Setelah itu aku lanjut untuk membuat gulai ayam. Di sini aku memakai santan instan, soalnya santan di rumah pas tadi ibu membuka kelapanya tuh malah meledak. Mungkin sudah terlalu lama kali ya, tinggal jadinya panas gitu, jadi pas dibuka itu dia meledak. Setelah gulanya naik, ini aku lanjutkan untuk mempersiapkan kondimen dari sotonya itu. Nah, ini masakan kami udah jadi. Tadi adik aku udah masak nasi, terus ibu udah siap-siapkan mie. Terus ini lanjut kita mulai makan-makannya. Dan ini kue yang kemarin yang aku buat nggak seburuk yang aku kira kok, ternyata tetap enak. Pas sore harinya tuh habis sholat asar kami pergi untuk nyekar ke makam. Jadi pertama-tama yang akan kami datangi itu adalah makam almarhum ayah dan almarhumah nenek. Jadi kalau mau ke kebun tuh lewat makam ini. Dan di sana ada orang yang sedang memperbaiki kuburan. Dan ini adalah makam almarhum ayah. Ini baru diperbaiki sebulan yang lalu, atau mungkin belum cukup sebulan gitu. Jadi ini masih belum lengkap gitu batu-batunya. Dan juga tanggal meninggalnya serta namanya. Habis itu kami ke makam almarhumah nenek, dan itu tadi berdua ya. Dua-duanya adalah nenek aku. Kuburan mereka berdampingan dan mereka juga waktu meninggalnya tuh nggak jauh beda, sekitar 5 atau 6 bulan. Di sini apanya saya ngisi itu tempat air lagi karena kita akan lanjut ke makam leluhur. Kalian yang ikutin vlog aku pasti udah tahu kan makam leluhur itu yang kuning yang gede banget gitu batu nisannya. Setiap tahun kami selalu ke sana untuk nyekar. Dan ini kali pertamanya Ayaka ke sana untuk nyekar. Nah, ini dia kuburan itu. Di sini saya selalu seneng setiap kali ke sini. Dan
nanti dia malah nggak mau pulang, malah pengen tinggal. Ya Allah, anak itu ada-ada aja. Di tempat kalian ada juga nggak sih tradisi kayak gini yang kalau mau Ramadan gitu pergi nyekar ke kuburan? Di tempat aku selalu ramai kuburan kalau mau Ramadan. Sebenarnya sih nggak harus nunggu momen kayak gini ya untuk ke ziarah kubur, cuman nggak tahu kenapa kayaknya itu udah jadi budaya kita ya. Pulang dari makam tadi itu kami singgah di toko kelontong untuk membeli es krim. By the way, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Nanti di kanal ini sesekali aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga perjalanan spiritual aku. Thank you and I love you. Terus gambar ini aku ambil sehari sebelum Ramadan. Aku dan adik aku memutuskan untuk ke laut untuk seperti biasa sun gazing dan grounding. Juga mandi air laut, tapi di sana aku nggak ngambil banyak gambar soalnya aku takut kalian bosan. Aku sering banget ke laut ya. Jadi di sini aku memutuskan untuk mengambil pemandangan yang kami lewati pas ke laut. Dan ini masih pagi banget, sekitar pukul 6 lewat dikit. Dan di sini aku mulai sun gazing dan juga grounding, tapi aku nggak ngambil gambar. Dan di sini ternyata banyak banget kerang. Jadi yang awalnya tujuan kami hanya untuk mandi, mungkin sekitar sejam atau 2 jam kami memutuskan untuk mencari kerang, dan ini adalah kerang-kerang yang kami dapatkan. Jenis kerangnya tuh bervariasi, ada kerang tahu, ada kerang darah, ada kerang batik, dan juga ada siput laut. Di sini adik aku masak ala tom yum gitu. Dan ini kami makankan dengan sambal mangga. Terus sorenya itu kami kedatangan tamu jauh, nggak jauh banget sih, deket aja sini. Cuman udah lama banget nggak berhubungan dan tiba-tiba beliau datang hari itu. Beliau ini adalah saudara angkat ibu aku. Tapi beneran ini udah kayak saudara kandung gitu, cuman udah terpisah banget puluhan tahun baru ketemu lagi. Mungkin juga ini dijadikan momen untuk silaturahim ya sebelum memasuki bulan puasa. Terus ini keesokan subuhnya kita mulai bangun masak-masak untuk sahur pertama. Di sini hujannya deras banget. Tapi seperti biasa di awal-awal puasa itu pasti semangatnya masih semangat 45, jadi meskipun hujan tetap enggak mager dan bangun untuk masak sahur pertama. Apa kalian tahu bahwa puasa itu sangat bagus untuk tubuh kita? Puasa itu bisa mengganti energi kita dan memurnikan energi kita. Di dalam ilmu spiritual, puasa ini sangat dianjurkan setiap kali kalian merasa tubuh kalian berat terus perlu didetox, itu puasa sangat bagus. Di dalam spiritual itu ada juga puasa yang hanya minum air aja. Tapi puasa Ramadan ini sangat bagus. Jadikan ini untuk momen untuk pembersihan diri dan juga pembersihan energi kalian. Karena sejujurnya energi kita tuh juga perlu dibersihkan. Kadang kita ketemu dengan vampir energi. Banyak ya orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita temui itu vampir energi. Dan terkadang mereka juga nggak ngerti bahwa mereka itu adalah vampir energi yang suka menyerap energi positif dari tubuh kita. Kita bersalaman saja sama orang yang menyimpan emosi yang tidak tersalurkan, itu bisa menular kepada kita dan kita yang jadi simpan emosi itu. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki bakat empat, tapi mereka nggak tahu cara untuk men-save energi mereka, atau bahkan nggak sadar bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Jadi teman-teman save energinya ya. Habis itu tadi untuk mengisi waktu aku mau baca-baca buku. Sekarang aku mulai lagi baca-baca buku. Kebetulan tadi aku habis beli buku. Tapi pada dasarnya memang aku sangat suka banget dengan baca buku. Terus ini setelah asar kami buat takjil untuk nanti sore. Itu adik aku di kebun udah buat cendol. Jadi aku hanya
membuat gulanya aja. Nah habis itu aku keluar untuk mengambil dompok durian yang dijemur. Ini adalah tempat baru yang dibuat oleh paman untuk kami jemurin dompok durian. Nah ini dia dompok itu. Di sini maaf banget itu gambarnya gerak-gerak. Soalnya seperti biasa aku nggak pakai tripod. Lalu aku masukin deh dompok itu ke dalam rumah. Dan beginilah cara kami untuk mengawetkan buah durian agar tetap bisa bertahan dan bisa dinikmati sampai 1 tahun ke depan. Habis itu aku lanjutkan untuk menyiram tanaman, semua tanaman di rumah kami. Soalnya di dalam rumah juga banyak tanaman, terus di luar udah nggak terlalu banyak setelah diberi batu yang makeover halaman waktu itu. Habis itu aku lanjut untuk membantu ibu menyiapkan makanan berat. Kalian bukanya gimana sih teman-teman? Kadang aku lihat ada orang yang buka tuh langsung makanan berat, langsung nasi gitu. Jadi mereka nggak pakai manis-manisan dulu, langsung aja sih makan nasi. Kalian ada nggak yang bukanya langsung pakai nasi atau sholat maghrib dulu baru lanjut dengan makanan berat? Kalau di tempat aku sendiri di rumah kami itu habis sholat maghrib baru lanjut dengan makanan berat. Di sini aku bakar-bakarin ikan. Di sini ada 2 biji ikan. Dan di sebelah sana ibu sedang membuat ikan sambal. Terus ini cendol yang dibuat adik aku dari kebun. Dan ini santannya. Terus sambil menunggu-nunggu lihat pemandangan dulu. Dan ini waktunya untuk buka puasa. Itulah cerita hari pertama puasa aku. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you. I love you. And bye.